Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Innaka antal azizul hakim. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut kita bersyukur pada kesempatan yang mulia ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Barang siapa orang yang melaksanakan subuh berjamaah, seolah-olah dia telah melaksanakan salat sepanjang malam. Maka semoga kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan ini tidak pernah kita sia-siakan untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membaca Al-Quranul Karim, ada satu nama yang tidak boleh kita lupakan, yang beliau berjasa dalam menuliskan Al-Quran, berjasa dalam mengumpulkan Al-Quran. Itulah seorang sekretaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Thabit. Nama ini jemaah dirahmati Allah, pasti orang akan menyebutnya ketika berbicara tentang Al-Quran. Zaid bin Thabit jemaah dirahmati Allah, dari awalnya adalah seorang anak yatim ketika baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Zaid ini dengan anugerah hidayah Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam agama Islam berserta keluarganya. Nabi mendoakannya. Doa Nabi ini menjadi berkah bagi Zaid bin Thabit, yang kemudian menjadi orang yang alim. Alim tentang bagaimana beliau cara menulis, alim tentang fiqih, alim tentang faraid. Banyak orang dan sahabat merujuk dan menjadikan beliau sebagai referensi dalam kehidupan ilmiah pada masa setelah baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Thabit ini adalah termasuk salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk belajar tentang literasi menulis. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah memiliki hafalan 17 surah dari Al-Quranul Karim. Maka kata beliau, faqara'tu alaihi, saya membaca, menghafal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabahu dzalik, Nabi kagum, anak yang masih kecil, usia yang masih belia, dan baru saja bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah bisa mampu menghafal Al-Quran 17 surah
Jadi ini jemaah yang dirahmati Allah, ilmu muktasyafah, keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Melihat kualitas intelektualitasnya, kemampuan hafalannya, maka kata Nabi, ta'allam kitab Yahud. Hendaklah engkau belajar tulisan orang Yahudi. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pun beliau belajar, fafa'altu, saya sungguh mempelajarinya, fama madha nisfu syahr, 15 hari waktunya aku menjadi orang yang cerdas berbahasa Ibrani. Cerdas tulisannya, cerdas percakapannya, hanya dalam waktu 15 hari. Luar biasa keberkahan itu. Maka jemaah dirahmati Allah, ketika kita belajar, bukan hanya kesungguhan, di sana ada keberkahan. Kenapa kita belajar berwudu, salat sunat 2 rakaat? Karena di samping kemampuan intelektualitas kita adalah pancuran anugerah Allah dalam kepala kita pun menjadi faktor kita menjadi orang yang alim, yang mampu memahami dalam waktu yang singkat. Orang belajar berbulan-bulan, Zaid bin Sabit cukup 15 hari menjadi orang yang cerdas. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain waktu, kata Zaid bin Sabit, Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada saya, Zaid bin Sabit. Jadi Nabi memanggilnya, atuhsin as-Suryaniyah. Bisakah engkau bahasa Suryani? Kata beliau, tidak bisa ya Rasul. Qala fata'allamha fa innaha ta'tina kutubun. Zaid, belajarlah engkau, karena banyak datang surat dengan bahasa Suryani. Dengan bahasa Suryani, maka engkaulah orang yang bisa mempelajarinya. Qala fata'allamtuha fi 17 yawman. Aku belajar 17 hari. Bahasa Ibrani 15 hari. Bahasa Suryani 17 hari. Menjadi orang yang ahli linguistik, ahli bidang bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu Zaid bin Sabit adalah orang yang ahli dalam bidang tulis menulis dan juga bidang bercakap dengan bahasa yang lain. Qala Amash, kata Amash, kanat ta'tihi kutubun. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai macam surat. La yashtahi ayyattali 'alaiha illa man yasiqu bih. Dan Nabi tidak memberikan untuk membacanya kecuali orang yang Nabi berikan kepercayaan kepadanya. Min hadza atlaqa alaihi luqab turjumanul Quran. Maka dari sinilah kemudian turjumanul Rasul. Di sinilah kemudian Zaid bin Sabit mendapatkan sebuah gelar. Gelarnya adalah turjumanul Rasul. Turjumanul Rasul adalah ahli penerjemah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa berbahasa yang orang lain tidak bisa mempelajarinya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim dalam waktu lebih 20 tahun diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali turun, Zaid bin Sabit mengukirnya, menulisnya. Bayangkan dalam waktu 20 tahun tidak pernah alpa Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Orang yang bagus tulisannya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka yang dikenang dan dikenal namanya menuliskan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran adalah di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada lagi Ubay bin Ka'ab, orang yang indah bacaannya. Ada lagi Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil,
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ada satu lagi yang kita bicarakan pada subuh ini, Zaid bin Thabit. Semoga Allah memberikan keberkahan dan ridha kepada semua mereka. Artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah mushaf yang kita baca hari ini tak terlupakan akan jasa dan pahala yang mengalir kepada mereka. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Al-Quran semuanya turun, baginda sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan tertib, sesuai dengan juznya, sesuai dengan surahnya, tertib ayatnya hingga selesai, dan kemudian ditulis satu persatu dari awal surah Al-Fatihah, ayat surah yang pertama sampai terakhir ayat surah 114 surah An-Nas. Tidak ada satu huruf pun yang terhilang atau terluputkan. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, itulah sebabnya Zaid bin Thabit mengatakan, andai kata saya diamanahkan untuk memindahkan gunung, itu akan lebih mudah bagi saya ketimbang saya diamanahkan untuk menuliskan Al-Quran. Andai kata gunung itu diperintahkan saya untuk memindahkan, lebih mudah bagi saya ketimbang saya harus menuliskan Al-Quran. Karena Al-Quran tak boleh hilang walau satu huruf. Karena satu huruf Al-Quran besar maknanya, satu huruf Al-Quran besar pahalanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, bal alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, wa likulli harfin 10 hasanat, dan setiap huruf itu adalah 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita baca 10 huruf, bayangkan kalau 10 baris, bayangkan kalau 10 halaman, bayangkan kalau 1 juz, adalah tumpukan fahala-fahala yang akan menanti kita di yaumil mahsyar kelak nanti. Jamaah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung hidupnya baginda sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit mentakrirkan, membacakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali, mentasmi'kan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam 2 kali bacaan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Beliau bacakan 2 kali, yang kemudian disebut dengan qiraah Zaid bin Thabit, bacaan Zaid bin Thabit. Sungguh luar biasa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Thabit. Dan jemaah yang dirahmati Allah, beliau adalah orang yang la'annahu katabaha, beliau menulis bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pula pernah mendengar bacaan terakhir, al-'aradah al-akhirah, bacaan terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggalkan alam fana ini untuk selama-lamanya. Sebuah kesempatan emas bagi Zaid bin Thabit untuk mendengar orang yang paling mulia membacakannya, mendengar kalam yang paling mulia yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Thabit dan pengumpulan Al-Quran. Artinya ketika kita bicara pengumpulan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran, belum sempurna rasanya kalau kita belum sebut namanya Zaid bin Thabit. Adalah ketika masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, banyak al-huffaz yang meninggal, wafat, yang syahid dalam ma'arakah al-Yamamah, dan seterusnya, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
mengatakan, wahai Abu Bakar, banyak al-huffaz yang meninggal dunia. Wallahi, sungguh bagus kita mengumpulkan Al-Quran. Abu Bakar mengatakan, bagaimana kita kumpulkan Al-Quran? Belum pernah Nabi melakukannya, belum pernah Nabi melaksanakannya. Diulang-ulang oleh Umar, wallahi wahai Abu Bakar, itu bagus. Tidak berani pula Abu Bakar, sehingga beliau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, beristikharah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan dadanya, beliau kumpulkan sahabat-sahabatnya, beliau menyebutkan tentang maksud tersebut, hingga terbukalah dada beliau untuk bermaksud menuliskan, mengumpulkan Al-Quran yang berserakan di dada-dada para sahabat, di dalam tulisan-tulisan yang ada pada kayu-kayu, pada kulit-kulit. Maka oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah, ketika kita berkehendak sesuatu, jangan lupa dua hal. Yang pertama, beristisyarah. Yang kedua, beristikharah. Istisyarah, kita meminta pendapat dengan teman-teman, orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Beristikharah, hasilnya kemudian kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, tidak akan menyesal orang yang beristikharah, karena semua hasilnya adalah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam pada itu beliau kumpulkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau panggil Zaid bin Sabit. Beliau mengatakan, innaka syabun aqilun. Zaid, engkau adalah pemuda yang cerdas, masih muda. Engkau adalah pemuda yang cerdas. La nattahimuka, kami tidak pernah bersangka tidak baik kepada engkau. Adalah track recordmu, hidupmu penuh dengan sangkaan baik, wahai Zaid bin Sabit. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkannya untuk mengumpulkan Al-Quran. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan Al-Quran sekaligus menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi Zaid bin Sabit, beliau anggap adalah balaan aziman. Ini adalah cobaan yang besar untuk menjalankan perintah ini. Maka beliau mengatakan, wallahi law kallafuni naqla jabalin min makanihi lakana ahwana alayya mimma amaruni bihi min jam'il Qur'ani. Demi Allah, andai kata mereka membebani saya untuk memindahkan Al-Quran dari tempatnya, memindahkan gunung dari tempatnya, sungguh lebih mudah bagi saya daripada mereka memerintahkan saya untuk mengumpulkan Al-Quran. Begitulah perasaan Zaid bin Sabit, karena beliau takut ada huruf yang terhilangkan, ada kalimat yang terlupakan, ada surah yang tidak teringatkan. Maka namun demikian, ini sebagai sebuah amal ibadah yang pahalanya mengalir untuk selama-lamanya. Tidak ada orang yang membaca Al-Quran kecuali pahalanya mengalir kepada mereka. Salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pada awal pertama beliau mengumpulkan Al-Quran dari dada manusia, dari kulit-kulit pelepah kurma, daun-daun kayu. Beliau kumpulkan dengan sangat hati-hati sehingga tak ada yang terluputkan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, datanglah kemudian masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, waktu itu Islam sudah menyebar ke berbagai penjuru. Orang berbahasa Arab dan juga berbahasa Ajam. Maka sangat susah mereka
bila tidak ada satu pedoman dalam membacakan Al-Quran. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirlah seorang namanya Huzaifah bin Al-Yamani untuk menghadap Utsman bin Affan, mengatakan harus ada satu pedoman Al-Quran yang ditulis kemudian disebarkan kepada seluruh penjuru. Maka Utsman mengatakan, man aktabu linnas, siapa orang yang paling pandai menulis? Jemaah rahmati Allah, qalu katib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Sabit. Orang yang paling pandai menulis itulah sekretaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Sabit. Fa ayyun nasi a'lamu, siapa orang yang paling ahli dalam bidang bahasa Arab itu? Qala Sa'id bin Al-As, namanya Sa'id bin Al-As. Maka jemaah dirahmati Allah, Utsman mengatakan, falyumli Sa'id wal yaktub Zaid. Yang mengimlakan adalah Sa'id, yang menuliskan adalah Zaid. Setiap mereka bekerja secara profesional. Zaid yang menulis, Sa'id yang mengimlakan. Mereka berdua terus menulis dan menghimpunkan dalam satu mushaf. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan, laqad alimal muhaffizuna min ashabi Muhammadin, sungguh orang-orang yang ahli hafalan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui anna Zaid bin Sabit kana minar rasikhina fil ilmi. Zaid bin Sabit orang yang dalam ilmunya, bukan hanya berilmu tapi orang yang dalam ilmunya. Jemaah dirahmati Allah, Zaid bin Sabit memang Allah berikan kelebihan tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar menafsirkan, tapi beliau mampu mendalami kandungan Al-Quran. Maka oleh karena itu, bila mereka ragu tentang bagaimana tentang tulisan Al-Quran, bagaimana pemahaman Al-Quran, mereka akan kembalikan kepada Zaid bin Sabit, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Zaid bin Sabit dikenang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ma ra'aitu rajulan afkaha fi baitihi wala awqara min majlisih min Zaid. Tidak ada orang yang paling indah dalam bersenda dalam keluarganya dan yang paling wibawa dalam majlisnya melainkan Zaid bin Sabit. Pulang ke rumah, beliau mampu membuat bahagia keluarganya dengan senda guraunya, dengan bahasa yang mengasyikkannya. Kalau beliau berjalan dalam teman-temannya, beliau orang yang paling berwibawa. Itulah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada suatu hari ketika beliau sudah naik di atas ontanya, datanglah Abdullah bin Abbas memegang ontanya, menahan ontanya. Maka kata Zaid bin Sabit, tanaha ya ibna ammi Rasulullah, menyingkirlah wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ibnu Abbas ingin mengambil ilmunya, mendengar beberapa ucapannya, kalimah hikmahnya. Begitulah seorang yang alim akan cinta akan ilmu. Ibnu Abbas apa kurang ilmunya? Apa kurang kemampuannya? Tapi begitu banyak ilmunya, masihlah tetap haus akan ilmunya pada Zaid bin Sabit. Itulah tanda orang alim. Tanda orang alim itu adalah selalu haus akan ilmunya. Semakin banyak taunya, semakin merasa tidak taunya. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang sering kita bacakan, man humani la yashbi'ani, dua pencari yang tiada berhenti, talibul ilmi wa talibul mali. Yang pertama adalah pencari ilmu, yang kedua adalah pencari harta. Semakin banyak ilmunya, semakin haus akan dahaga untuk menimbanya.
Semakin banyak hartanya, semakin semangat pula untuk menambahnya. Itulah tanda orang yang alim, dan itu pula tanda orang yang kaya. Tapi bila ada orang udah punya harta berhenti, enggak cari lagi, itu miskin namanya. Enggak ada semangat mencari lagi. Kan begitu. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai contoh dalam kita mencari ilmu, tidak boleh berhenti dari sejak kita lahir hingga kita kembali tetap dalam mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh suatu jalan untuk mencari suatu ilmu, Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju syurga. Jalan menempuh ilmu, jalan menuju syurga. Jadi hamba Allah yang dimuliakan, jangan sia-siakan kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang banyak akan ilmunya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apresiasi, penghargaan kepada Zaid bin Sabit keluar dari mulut para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Anas bin Malik pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berucap, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling penyayang dan sayang juga kepada umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling penyayang dan sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Wa ashadduhum fi fillahi Umar, dan orang yang paling tegas adalah Umar radhiyallahu anhu. Wa asdaquhum hayaan Utsman, orang yang paling pemalu dan sangat pemalu itu adalah Utsman. Orang yang sangat pemalu ketika beliau Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersingkap sedikit kainnya, Nabi tidak membereskannya. Tatkala datang Utsman, Nabi membereskan kain yang tersingkap itu. Lalu Umar mengatakan, kenapa ya Rasulullah ketika Utsman datang engkau membereskan kainmu? Bagaimana saya tidak malu yang Allah malu kepadanya. Jadi orang yang paling malunya adalah Utsman bin Affan. Wa aqra'uhum li kitabillah, dan orang yang paling bagus bacaannya, yang indah lantunan suaranya membaca Al-Qur'an adalah Ubay bin Ka'ab. Kalau Ubay membacakan Al-Quran, laksana hujan yang turun mendinginkan hati yang gelisah. Yang Ubay pernah Nabi mengatakan, Allah menyampaikan salam untukmu. Wahai Rasulullah, apakah Allah menyebut nama saya? Betul. Meneteskan air mata Ubay, senang bahagianya karena Allah sang pencipta menyampaikan salam kepada seorang makhluk. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Menangis keharuan, senangnya luar biasa. Wa afraduhum, orang yang paling pandai ilmu mawaris, yang paling pandai ilmu faraid adalah Zaid bin Sabit. Orang yang ahli tulis dan juga paling pandai ilmu faraid. Wa a'lamuhum bil halal wal haram, orang yang paling tahu tentang mana yang halal, mana yang haram adalah Muaz bin Jabal. Muaz adalah orang yang ahli bidang fiqihnya. Ala wa inna likulli ummatin aminan, ingatlah bahwa setiap umat itu ada aminnya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan aminnya umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Sabit tidak pernah orang lupa menulis kelebihannya. Sehingga Ibn Sirin mengatakan,
Ghalaba Zaid bin Sabit bi khaslataini. Zaid bin Sabit ini adalah orang yang dilampaui kemampuan kepadanya dua hal. Bil Qur'ani wal faraid. Dilampaui kelebihannya itu tentang Al-Quran dan ilmu faraid. Artinya kelebihan itu melampaui. Melebihi rata-rata kemampuannya tentang Al-Quranul Karim dan tentang ilmu faraid. Ilmu faraid ini ilmu yang unik juga. Nabi mengatakan ta'allamul faraidha fa innahu nisful ilmi. Belajarlah olehmu ilmu faraid karena itu adalah setengah ilmu. Jadi oleh karena itu orang yang bisa ilmu faraid ini adalah satu kelebihan. Orang yang pandai ilmu faraid ini adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Kelebihan Al-Quran dan kelebihan ilmu faraid. Itulah Zaid bin Sabit. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah orang yang tetap dikenang oleh semua manusia. Beliau wafat pada tahun 45 Hijriah pada masa Muawiyah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Zaid bin Sabit menjadi sebuah teladan dalam kehidupan kita untuk selalu menjadi orang yang senang menulis, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu yang tidak pernah berhenti. Sebagaimana pula Abdullah bin Abbas, orang yang alim yang akan haus akan ilmunya. Karena ada kenikmatan ilmu yang tidak dinikmati oleh orang lain. Nikmatnya ilmu, nikmat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi pasti bisa dirasakan oleh jiwa kita. Orang duduk mungkin bisa 1-2 jam. Bisa juga ada mengatakan sampai bertahun-tahun tak merasakan beliau sudah tua. Tua dalam ilmu itu, muda pada hakikatnya. Sehingga ada satu kitab yang judulnya adalah Al-Ulama Al-Uzzab alladzi atharul ilma 'ala az-zawaj. Ulama-ulama yang jejaka, yang mengutamakan ilmu sebelum perkawinannya, sehingga ketika hendak kawin Allah menjemput nyawanya. Jadi tak sempat kawin karena terlalu lama mencintai ilmu itu sehingga lupa untuk melaksanakan perkawinannya. Semoga kita termasuk orang yang cinta ilmu, orang yang menikmati ilmu pengetahuan. Dan khairul jalisin fiz zamani kitabun. Adalah teman yang terbaik dalam hidup kita adalah kitab, adalah buku. Bila kita belanja sesuatu yang lain, apakah beras dan lain sebagainya, tapi jangan lupa kita belanja buku. Karena orang yang belanja buku itu dia tidak akan pernah habis. Masih tertulis. Saya beli tahun 1990, masih ada. Adapun beras, adapun telur, sudah habis dia. Tapi yang satu ini tidak akan pernah habis untuk selama-lamanya. Jadi oleh karena itu